Oke, kembali lagi di video kali ini bersama saya, perkenalkan, Royhan Mulia Pratama dari kelas 12 RPL 1 dari sekolah SMK Negeri 1 Probolinggo. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas checkpoint ketiga ya. Cuman di sini tugas untuk deskripsi tugasnya itu ada masalah sepertinya. Jadi saya tidak bisa menampilkan untuk deskripsi tugasnya. Tapi intinya deskripsi tugasnya itu ada beberapa. Nah, yang pertama, untuk deskripsi tugasnya pastinya membuat sebuah project website ya. Untuk temanya sendiri menggunakan tema sekolah. Jadi di sini saya sudah membuat project tersebut menggunakan dari tema sekolah dengan warna biru sama putih. Terus yang kedua, itu kita membuat tiga halaman, yaitu halaman home, about, sama list. Nah, di navbar, di atas saya sudah membuat halamannya, ada halaman home, about, sama list. Dan untuk tampilannya, untuk tampilan halaman home, jadi seperti ini untuk tampilannya. Oke, ada profile SMK Negeri 1 Probolinggo, dan diingat juga, diingat juga, untuk halaman-halaman ini itu ada yang tidak sesuai eh, fak- dengan fakta atau yang terjadi atau informasi sebenarnya di SMK Negeri 1 Probolinggo. Contohnya jurusannya. Jurusannya untuk SMK Negeri 1 Probolinggo tidak ada yang namanya jurusan Teknik Komputer Jaringan sama Multimedia. Yang ada untuk rekayasa perangkat lunak itu ada, bisnis digital itu ada, cuma di sini bisnis jaring dan pemasaran. Nah, jadi saya ingatkan lagi untuk beberapa informasi yang saya letakkan untuk membuat tampilan halaman ini sepenuhnya tidak sesuai, 100% tidak ada yang sesuai dengan informasi yang ada di SMK Negeri 1 Probolinggo. Jadi ini untuk gambaran tampilannya itu seperti apa. Gambaran struktur tampilannya itu bagaimana. Jadi intinya ini buat gambaran aja ya. Oke, kita lanjut. Buat tampilan halamannya seperti ini. Ada jurusan, fasilitas, terus ada berita dan kegiatan, dan pastinya di bawah ada yang namanya footer. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman about. Di halaman about, sama seperti yang di halaman home, cuman bedanya di bagian atas ini, terus saya pakai background gambar. Oke, halaman about seperti ini, ada visi misi sekolah, ada tujuan pendidikan, strukturnya. Oke, diingatkan lagi tidak sesuai dengan apa yang di SMK Negeri 1 Probolinggo ya. Prestasi dan penghargaan, dan di bawah pastinya footer. Terus yang terakhir yaitu halaman list, halaman ketiga kita, itu halaman data. Di sini ada sebuah tabel. Nah, ini untuk deskripsi tugas selanjutnya, kita membuat sebuah data menggunakan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, jadi di sini saya sudah membuatnya. Jadi seperti itu untuk tampilannya seperti ini untuk tampilan list ya. Jadi ada tabel, terus ada button tambah data di sini, terus ada button aksi ya untuk detail data, edit data, dan delete data. Oke, jadi seperti itu. Kita akan langsung mempraktekannya. Yang pertama itu kita akan menambahkan data baru. Oke, di sini ada halaman filter ya. Ada apa? Ya tampilan atau button filter. Kita akan filter ke akuntansi terlebih dahulu. Sebenarnya bebas mau filter kemana aja, tapi saya pilih yang akuntansi saja. Nah, di sini untuk kelas akuntansi yang angka itu dari kelas 10, 11 hingga 12 itu ada angka 1 sampai angka 3. Nah, jadi di sini makanya ada 9 kelas. Untuk total serunya dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi seperti itu. Oke, kita akan melihat detailnya. Jika kita klik button view atau detail, maka akan muncul sebuah modal, ya, yaitu modal tampilan detail data. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ada informasi kelas ya, nama kelas, jurusan, tahun ajaran, nama wali kelasnya siapa, statistik. Nah, statistik ini saya masukkan untuk jumlah siswanya. Jadi untuk yang satu kelasnya itu ada bisa menampung 40. Cuman di kelas 11 angka 3 ini hanya bisa untuk siswanya dan siswi hanya sampai 34 saja, sampai 40. Jadi satu kelas itu bisa menampung 40 anak, 40 kursi. Terus ada deskripsi kelasnya ya. Deskripsinya lorem ipsum dolor sit amet konsektatur dan apalah itu. Ya, jadi seperti itu.
Untuk detailnya sama semua ya, seperti itu semuanya. Oke, nah jadi seperti itu. Eh, Terus yang kedua tentang edit. Nah, untuk editnya seperti ini untuk halaman modal, modal tampilan modalnya, edit data. Jadi ada form input untuk nama kelas, wali kelas, nomor kelasnya. Nah, nomor kelas di sini itu merujuk pada angka terakhir di bagian belakang sini ya. Kalau misalnya di sini 3, berarti ya 3 di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke bagian edit ya. Berarti, nah, tadi kan saya bilang nama kelas ini kan untuk bagian terakhir ini kan terakhir dari nama kelasnya. Nah, kalau misal saya ganti dari 11 AK3 ke 11 AK4, apa yang akan terjadi? Apakah di sini akan berubah? Jadi 11 AK4 akan lihat update datanya. Oke, data berhasil diupdate dan ya, data berhasil diperbarui dan AK3 menjadi AK4 di sini. Kita sudah ganti kalau kita melakukan update data. Misal kita berubah ke 2, apa yang akan terjadi? Update data dan ya masih tetap bisa sama. Dan di sini akan ada 2 AK yaitu 11 AK2 dan 11 AK2. Jadi ada 2 di sini. Oke, ini sebenarnya tidak boleh seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Tapi yang membedakannya sepertinya ini, gara-gara ya memasukkan nama wali kelasnya ya. Oke, saya akan coba untuk memasukkan kelasnya di sini. Ini masih tetap bisa. Oke, 11 AK2 sama. Cuma yang bedanya nggak ada deskripsinya doang sih. Yang akan terjadi. Oke, berarti untuk edit ini bisa nih, data ternyata bisa sama ya datanya di sini. 1, 2, 3. Oke, padahal datanya sudah ada yang untuk yang 11 AK2. Tapi pas waktu kita edit, itu tidak bisa. Maksudnya pas waktu kita edit itu bisa. Ternyata masih. Oke, salah satu berarti kita ganti lagi. Dan berarti untuk yang pengeditan ini, itu udah berhasil ya. Apa yang terjadi ketika kita mengedit sebuah jurusannya? Kita coba RPL jurusannya. Update data. Dan di kelas AK ini, jurusan AK, nanti tinggal 8 kelas. Satu kelasnya, coba kita cek di jurusan RPL. Apakah ada di sini? Kita lihat, sepertinya ini ya, 11 RPL 3. Ya, betul, 11 RPL 3 karena di kelas 11 RPL sendiri itu hanya 1 sampai 2 saja. Tidak ada yang 11 RPL 3. Dan ya, nanti kalau misalnya kita ganti jurusannya, maka uh, filternya juga atau ya filternya juga itu akan ganti ke jurusan tersebut. Kita ganti lagi kan. Oke, seperti itu. Selanjutnya, pada saat kita uh, melakukan input data, tambah data baru ya, kita pakai yang 11 AK 3 deh. Kita pakai 11 AK 3, sudah ada nama wali kelasnya ini di tingkat 11, pilih jurusannya, akuntansi, pilih dan yang akan terjadi. Oke, jadi kalau misal kita ingin menambahkan sebuah data baru, nah, nanti akan ada sebuah peringatan yaitu data setelah sudah ada. Berarti kita tidak bisa menambahkan data yang sudah ada di dalam tabel. Oke, jadi seperti itu. Jadi solusinya kita harus merubah tabelnya. Mulai dari kelas 10. Oh ya, kelas 10 AK. Sudah ada kan ya tadi? Oke, coba kita update. Nah, tetap tidak bisa. Berarti semua aspek di sini, kalau misal kita berubah ya, itu tidak akan bisa. Kecuali apa yang akan terjadi kalau kita tahun ajarannya. Kan tadi kita pakai yang 2025. Kita ganti yang 2022, 2023. Kita simpan, data akan berhasil. Karena kenapa? Datanya beda di bagian tahun ajarannya.
maaf, 2022, 2023. Nah ini. Nah, ini karena 2022 dan 2023, karena sudah tidak ada atau sudah berlalu tahunnya, maka kita hapus saja datanya. Apa yang akan terjadi? Dan ya, datanya akan langsung terhapus. Oke, jadi seperti itu untuk tugas project checkpoint ketiga dari saya. Cuman bagian ngebugnya atau errornya hanya di bagian edit saja sih tadi. Padahal datanya sudah ada pas waktu kita edit. Nah, datanya bisa menyesuaikan dengan apa yang kita update. Seperti itu. Oke, cukup sekian saja video dari saya untuk kali ini. Untuk tugas checkpoint 3, hanya itu saja. Dan terima kasih apabila ada salah kata dan kekurangan dalam proyek ini. Saya akan terus kembangin sebagai juga tambah-tambah untuk biodata profil saya sendiri lah gitu. Mungkin cuman nge-stuck sampai sini aja. Atau berhenti sampai sini aja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.